Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan di pagi ini masih di bulan Dzulqa'dah dan insyaallah akan segera masuk ke bulan Dzulhijjah. Kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari Sirah Nabawiyah. Nah, kita akan membahas Sirah Nabawiyah kali ini, tapi kita akan kaitkan dengan momentum yang kebetulan kita sekarang berada dalamnya dan kemudian juga akan kita temui di beberapa hari ke depan. Karena sedianya atau seharusnya belajar Sirah Nabawiyah itu akan mengantarkan kita untuk semakin dekat mengenal Islam, tapi mengenal Islam dengan lebih utuh karena contohnya sudah langsung konkret. Kalau kita dulu pernah sampaikan bahwa keunggulan Islam itu paling tidak ada di dua hal. Yang pertama, Islam itu punya konsep, dan konsepnya, ajarannya, tuntunannya, panduannya ini utuh dan lengkap. Kita sering mendengar Islam yang utuh, atau ayat yang sering kita dengar adalah udkhulu fis-silmi kafah, Islam yang kafah. Nah, itu ajarannya. Dan mungkin saja ada orang yang akan mengklaim agama lain juga begitu, ajaran yang lain juga begitu, meskipun tentu tidak bisa selengkap Islam. Tapi yang sudah pasti, yang juga sekaligus menjadi kelemahan semua ajaran selain Islam, semua agama selain Islam, semua isme selain Islam adalah mereka tidak punya contoh. Ini sisi keduanya. Dan ini keunggulan yang kedua. Jadi yang pertama ada konsepnya, tuntunannya, panduannya. Yang kedua ada contoh konkretnya, contoh penerapannya. Yang kalau kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, kita akan temukan hanya ada pada sosok Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah contoh penerapan ajaran Islam. Jadi ada konsep dan ada contoh terapan. Karena orang bisa memahami sesuatu dengan mudah kalau konsepnya jelas, tapi juga contohnya ada. Kan agak susah kalau seandainya saya menjelaskan sesuatu, terus ibu-ibu bertanya, contohnya seperti apa? Terus saya bilang, ya belum ada contohnya, baru konsep aja. Masing-masing akan membayangkan dengan caranya, dan belum tentu tepat, belum tentu benar. Ya kira-kira, ya seperti itulah kira-kira. Nah, ini beda dengan kalau seandainya ajaran itu sudah ada, utuh, lengkap, mencakup semua bagian kehidupan, tapi juga ada contohnya. Nah, Sirah Nabawiyah itu adalah kita belajar bagian kedua untuk memahami bagian pertama ini. Jadi kita belajar Sirah Nabawiyah itu sebetulnya kita belajar ada contoh langsung. Yang pada pembahasan beberapa waktu yang lalu, pada saat kita membahas buku Sirah Nabawiyah karya Imam An-Nawawi, kita telah sampai pada bahasan yang tema utamanya menjadi satu bagian bahasan Sirah Nabawiyah, yaitu berkaitan dengan syama'il. Syama'il itu berkaitan dengan fisik dan akhlak. Fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu bahasan fisiknya. Kalau akhlak berhubungan dengan misalnya berkaitan dengan kedermawanan, kesabaran, jujur, kemudian rendah hati. Beliau juga orang yang bisa berinteraksi dengan semua kalangan masyarakat. Sampai-sampai ada bahasan khusus, ada buku khusus, dan nanti ibu-ibu sekalian bisa cari di mesin pencari, apapun mesin pencarinya, masukkan kata kunci seni interaksi Rasul. Jadi seni interaksi Rasul atau seni interaksi Rasulullah SAW. Nah, kita akan temukan kalau begitu di mesin pencarinya namanya Google, yang muncul pertama itu
buku biasanya di Shopee, jualan buku. Tapi saya nggak jualan ya, ini saya cuma menceritakan. Kenapa? Karena memang ada buku dengan judul Seni Interaksi Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita masuk ke YouTube dengan kata kunci yang sama, Seni Interaksi Rasul atau Seni Interaksi Rasulullah SAW, isinya kajian buku tersebut. Kalau kita cari di web, maka isinya paparan dan ulasan tentang seni interaksi Rasulullah SAW. Nah, sisi ini menggambarkan sisi manusiawinya beliau SAW. Bahwa beliau manusia seperti kita. Yang beliau temui orang yang sangat beragam. Dan ragamnya tuh sampai betul-betul lengkap, yang kalau kita baca nggak usah baca bukunya, cukup baca daftar isinya. Daftar isi buku itu, kita akan mendapatkan rasanya semua yang kita jalani, semua yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari sudah ada di buku itu. Sekarang ibu-ibu sekalian kalau ketemu orang, pertama bertemu orang itu jenis kelaminnya pasti kan cuma salah satu dari dua, laki atau perempuan. Jenis kelamin. Kemudian dari sisi agama, pilihannya cuma dua, Islam dan selain Islam. Kemudian dari sisi usia, ada usia bisa lebih panjang lagi, lebih banyak dari mulai anak-anak, bahkan dari sejak bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Kemudian dari sisi kondisi kesehatan fisik, ada yang normal, sehat, dan ada yang cacat. Kemudian dari sisi karakter, sifat, akhlak, ada yang santun, ramah, sopan, dan ada yang kasar. Kemudian apa lagi? Orang yang kita temui dalam sehari-hari. Ada orang yang datang pada kita, menemui kita, dan ada yang kita datang menemui yang bersangkutan. Baik bertamu, dikunjungi, atau datangnya bukan dalam kondisi sedang bertamu, misalnya di jalan lalu ditemui. Maka akan ada pembahasan orang yang datang pada kita dan tanya. Tanya itu tidak harus selalu masalah agama, bisa tanya pada bahasan-bahasan yang lain. Tanya, konsultasi, curhat, atau ngobrol biasa, dan ada yang kita datang dan kita konsultasi. Dan silakan cari semuanya, termasuk kalau tadi agama, ada yang Islamnya baru, berarti mu'alaf, atau istilahnya muslimin judud, orang Islam yang baru, dan ada yang belum masuk Islam. Nah, semua bahasan itu ada di bahasan seni interaksi Rasulullah SAW. Di bukunya Imam Nawawi, bahasan itu hanya diungkapkan dengan kalimat yang singkat, hanya 2 baris. Karena memang dulu kita sampaikan buku ini ulasannya memang sangat sederhana, ringkasnya luar biasa. Nah, ulasan lengkapnya di mana? Nanti di tempat lain. Nah, ini yang berkaitan dengan keseharian kita. Kemudian pada pembahasan terakhir bulan lalu, pembahasan kita berkaitan dengan momentum yang baru saja dilalui, karena kebetulan pembahasannya waktu itu, karena kita di bulan Syawal, pembahasannya tentang bulan Ramadan yang baru dilalui, dan bagaimana kita merencanakan ke depan dengan satu semangat, yaitu Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah kita, teladan kita. Nah, ternyata kita dapati ada beberapa tuntunan dalam agama, ada beberapa tuntunan dalam bulan Ramadan, puasa, tarawih, dan yang lainnya, yang bisa kita kerjakan dan belum dikerjakan. Dan waktu itu kita sampaikan ungkapan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa jika Anda menemui satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa Anda kerjakan, maka usahakan kerjakan meskipun cuma sekali seumur hidup. Meskipun cuma sekali. Lalu kita ambil contoh misalnya sholat tarawihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua sepakat sholat tarawihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya panjang, ya, tenang, bukan sholat yang ringkas, bukan sholat yang cepat, apalagi super cepat, ya, dan bukan sholat yang sampai susah dipahami
bacaan. Nah, bukan sholat yang seperti itu. Nah, kalau dilihat-lihat, pernahkah kita mengerjakan yang seperti itu? Mungkin menurut ukuran kita sudah, karena kita pernah ikut sholat di masjid yang sholatnya tenang. Tapi ternyata di hadis di Sunan Abi Daud dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi SAW pernah sholat di malam 23 sampai sepertiga malam. Kalau sampai sepertiga malam, kira-kira jam 9 lewat atau 21 lewat 15 menit, 21 lewat 20 menit. Kalau sudah pernah kita kerjakan, alhamdulillah, berarti kita sudah pernah. Tapi kalau belum, perlu diagendakan. Nah, kita ingin belajar sirah nabawiyah itu modelnya seperti itu. Kita menargetkan ada sekian banyak sunnah Nabi SAW yang begitu banyak, paling tidak kita pernah mengerjakannya sekali. Dan kita akan merasakan, ternyata mengerjakan sunnah Nabi SAW yang lengkap dan utuh itu susahnya luar biasa, beratnya luar biasa. Kalau dikerjakan semua, kita nggak sanggup. Bayangkan Nabi SAW yang kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau kalau sholat malam, nah ini sekarang kita pindah, bukan Ramadan, kita keluar di bulan Ramadan, seperti sekarang di bulan Dzulqa'dah misalnya. Nabi SAW di hari-hari biasa sholat malam yang panjang sampai kakinya bengkak. Dan itu kata Aisyah biasa beliau kerjakan. Jadi bukan kadang-kadang, apalagi jarang. Beliau biasa mengerjakan itu. Makanya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda ini orang yang diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Artinya sudah selesai. Kalau seandainya ibadahnya ya biasa-biasalah, nggak usah terlalu bagus-bagus amat. Itu sudah jelas masuk surganya. Sholat malam sampai akhirnya bengkak, selalu puasa, bagaimana tilawatil Qur'annya, sedekahnya, lalu santunnya pada orang tua, santunnya pada asli yang lebih tua, kemudian ramah kepada sekian banyak akhlak yang seandainya kalau dikerjakan sedikit pun, selebihnya biasa-biasa dan kualitasnya rendah, itu tetap sudah masuk surga. Tapi Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura, apakah saya tidak mau menjadi hamba yang banyak bersyukur. Jadi beliau kerjakan itu sebagai bentuk syukur. Sholat malam yang panjang sebagai bentuk syukur. Nah, di bahasan ini, sholat malam yang begitu panjang sampai seperti itu, Nabi SAW mengenalkan kepada kita dua hal. Pertama, sholat malamnya tetap dikerjakan dan kualitasnya sangat bagus. Dan yang kedua, ibadah yang beliau kerjakan adalah sebagai bentuk syukur. Dan itulah syukur yang tingkatannya tertinggi. Karena syukur itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah ketika Allah berikan karunia kepada kita, nikmat kepada kita, kemudian kita gunakan untuk ketaatan. Itu bentuk syukurnya. Alhamdulillah saya bisa berjalan, maka kaki saya gunakan untuk ketaatan. Alhamdulillah saya bisa melihat, maka mata saya gunakan untuk melihat yang berhubungan dengan ketaatan, berhubungan dengan ibadah. Alhamdulillah saya bisa bicara, maka bicara juga saya gunakan untuk ketaatan. Alhamdulillah saya bisa menggerakkan tangan atau melakukan banyak hal. Selama saya bisa gunakan untuk ketaatan dan ibadah, saya akan kerjakan. Itu namanya syukur atas nikmat yang Allah karuniakan. Nah, itu sholat malam yang begitu panjang dan beliau kerjakan tiap hari. Maaf kalau tadi saya ingin melanjutkan. Kalau seandainya semua sunnah Nabi SAW kita kerjakan, kita akan merasakan beratnya luar biasa. Dan perlu latihan yang panjang. Tentu berat bukan berarti tidak bisa dikerjakan, tapi beratnya luar biasa, ini perlu perjuangan luar biasa. Ya, contohnya tadi, bayangkan kalau sholat malam dengan lama seperti sholatnya Nabi SAW, yang kakinya sampai bengkak. Yang waktu itu kita sampaikan, sholat 1 jam itu sudah dijamin nggak akan bengkak. Silakan ibu-ibu sekalian praktekkan. Sholat 1 jam, nanti kalau ada yang 1 jam sampai bengkak, tolong saya diberitahu ya. Karena sudah banyak yang mencoba sholat 1 jam, nggak bengkak. Tentu yang normal ya, bukan sudah awal sudah ada asam urat ya, atau ada penyakit-penyakit tertentu. Nah ini di luar bahasan kita. Kalau itu sih bisa jadi setengah jam juga sudah bengkak. Ya. Atau nggak usah sholat, makan kacang juga sudah bengkak ya. Nah ini pembahasannya bukan orang-orang seperti itu. Kita bicara yang kondisinya normal. Salah 1 jam sudah terbukti tidak bengkak. Dan itu sudah banyak yang mempraktekkan
bapak, ibu, tua, muda yang mempraktekkan dan jelas tidak bengkak. Artinya sudah pasti berarti bukan 1 jam. Nah sekarang kalau kita praktekkan setiap malam kita coba istiqomah sholat 1 jam. Kebanyakan, ini saya dapatkan laporan tentunya, atau mungkin jujur saya dulu ya sebelum yang lain. Kalau sudah sholat yang begitu, biasanya ba'da subuh merasa punya hak untuk, nah, merasa punya hak untuk tidur gitu ya. Karena ini kan sholatnya tadi sudah lama ya. Ya, karena merasa kita tadi sudah lama sholatnya nih, 1 jam. Kan kalau saya pada subuh tidur ya pantas lah. Artinya merasa layak, merasa pantas. Nah, sementara kita dapat di dalam sirah nabawiyah, Nabi SAW sholat malam yang begitu lama, ba'da subuhnya juga ya nggak tidur. Kan zikir ba'da subuh sampai terbit matahari. Dan tidak ada satupun sahabat yang menceritakan ketika beliau zikir terkantuk-kantuk. Coba ibu-ibu sekarang kalau tadi sholat malamnya 1 jam, terus kira-kira kalau ba'da subuh zikir yang zikir pagi. Ya, zikir pagi ada misalnya Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, kemudian raditu billahi rabba, asbahna wa asbahal mulku lillah, dan sederet zikir pagi yang begitu banyak, lebih dari 20. Nah, itu dibaca. Kalau tadi sebelum subuhnya sholatnya panjang begitu, tidak sedikit dari kita yang merasakan ngantuknya luar biasa. Sementara Nabi SAW tiap hari itu. Dan setelah pulang dari masjid, kemudian pulang ke rumahnya, yang dikerjakan berikutnya, ketika bertemu dengan istrinya, beraktivitas di rumah dan biasa juga membantu pekerjaan istrinya atau mengerjakan pekerjaan yang itu berurusan dengan dirinya dan itu dituntaskan. Sehingga tidak perlu bantuan istri. Kita bisa bayangkan itu apa nggak capek sekali deh badan deh. Jadi misalnya ketika lihat, oh ini kok misalnya baju begini, kancingnya copot, berarti jahit. Terus kalau sendalnya mau putus, ya sendalnya. Terus kalau tasnya, talinya udah mau copot, ya tasnya. Kemudian nanti kalau ada piring, pintu, wah semacam-macam di rumah, itu diselesaikan. Dan semuanya diselesaikan sendiri. Ada syekh namanya Abdul Aziz At-Turaifi, beliau mengatakan salah satu sunnah Nabi. Ya, salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ini porsinya mungkin lebih banyak untuk kami para bapak, para suami. Adalah apa? Menyelesaikan urusan-urusan yang berhubungan diri sendiri di rumah dan tidak perlu dikerjakan oleh istri. Itu termasuk salah satu sunnah Nabi SAW yang itu kalau dikerjakan ternyata banyaknya luar biasa. Nah, Bu, kalau nyetrika loh. Kalau nyucinya di apa? Baju, celana, terus ini artinya nyuci bajunya sendiri, kemudian nyetrika. Kemudian tadi kalau ada bajunya yang perlu dijahit, ada sepatu atau sandalnya yang perlu disol, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang itu diselesaikan. Dan ya maaf ini, sebagian rumah tangga itu sebenarnya ini menunjukkan jasa besarnya para ibu. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para suami itu nggak dikerjakan oleh suami. Misalnya apa? Beres-beres. Kalau anak itu biasa. Tapi kalau suami, itu juga biasa juga ya. Artinya suaminya nggak biasa beres saja. Ada suami yang tipenya kalau pulang dari tempat bekerja, barang-barangnya itu bisa berhamburan di beberapa tempat dan itu tugasnya ibu untuk memungut dan merapihkan. Dan giliran besok pas mau berangkat lagi, lalu tanya, Bu, kuncinya di mana? Sepatunya di mana? Tas, kos kaki, pokoknya semuanya ditanyakan. Dan ibu bisa menjawab semuanya.
Ya, sampai kemudian ada istilah sekarang ini, ada sebagian ibu rumah tangga itu fungsinya sudah seperti Google. Tanya apa saja bisa. Kunci motor mana? Oh, di sana. Sebenarnya geser. Kunci mobil? Oh, kunci mobil sebelah. Ini masuk kamar, belok kiri, terus kemudian nah itu. Jaket di mana? Oh, jaket. Jadi bisa nunjukkan semua itu dan tahu lokasinya. Bayangkan kalau seandainya itu semua dikerjakan oleh para suami, kan berarti bebannya ibu jadi lebih ringan. Nabi, jadi saya ingin membayangkan tadi, Nabi SAW itu mengerjakan itu semua yang berhubungan dengan urusan dirinya, beliau selesaikan. Beliau bisa selesaikan itu sehingga apa? Sehingga tidak lagi banyak membutuhkan bantuan istrinya. Tentu kita bukan sedang membicarakan masalah boleh tidak boleh. Kita bukan sedang membicarakan itu. Kalau ibu membantu apa nggak boleh? Oh ya tentu jelas boleh dan berpahala. Kita bukan sedang membicarakan itu. Tapi kita sedang membicarakan bagaimana sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita ceritakan. Urusan di malam hari ibadah kepada Allahnya begitu lama, panjang, berdoa, nangis, sholat yang lama, berdiri yang lama, baca Qur'annya juga begitu, zikir, wiridnya juga begitu, luar biasa. Tapi pas begitu di rumah, urusan rumahnya juga selesai. Setelah itu keluar, urusan apa? Urusan negara. Dan diselesaikan juga. Dan sahabat, maka kita bisa dapatkan dalam sirah Nabawiyah, termasuk sebagian kecil, diungkap di buku sirah nabinya Imam Nawawi, sahabat ketika datang menemui Nabi SAW, yang disampaikan itu dari urusan yang sangat kecil, remeh, sampai urusan besar. Di bahasan tentang seni interaksi Rasul SAW, Nabi SAW pernah ditemui orang datang, dan datangnya tanya iseng. Dan dilayani itu. Bayangkan tanyanya begini, Bu. Tanya kepada, artinya saya cuma membayangkan ya, kalau itu yang mengalami kita, kuat nggak sabarnya itu menghadapi anak seperti itu, atau orang seperti itu. Ini orang dewasa tanya. Tanyanya tuh iseng. Ya Rasulullah, siapa bapak saya? Tanya bapaknya. Lalu dijawab oleh Nabi, bapakmu ini, lalu sebutkan namanya. Lalu ada lagi yang lain tanya, kalau bapak saya siapa? Artinya kita cuma terheran-heran ya dengan tingkah orang seperti ini. Loh, cuma nanya bapak gitu. Kan udah jelas, ini kan yang bersangkutan juga pasti sudah tahu dan nggak perlu jawaban, dan ini kan nggak perlu jawaban. Artinya semua kita ya tahu, masa makin tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bapak saya siapa? Padahal sudah jelas bapaknya siapa. Tapi pertanyaan iseng seperti itu, Nabi SAW melayaninya dengan tenang dan tidak emosi. Saya cuma bayangkan kalau ada ustadz ditanya begitu, apa nggak ngamuk gitu? Ini apa nggak kurang kerjaan gitu? Masa sampai tanya bapak saya siapa? Meskipun misalnya sang ustadznya bisa menjawab, itu apakah perlu ditanyakan? Gitu? Apa perlu ditanyakan? Dan Nabi SAW melayani, tidak keluar apa cacian, makian, pisuhan, marah-marahnya enggak. Jadi dijawab. Nama bapaknya siapa? Disebutkan. Abuka, bapakmu, lalu sebutkan namanya. Hadisnya sahih. Nah, sampai yang begitu beliau layani. Dan tidak cuma pertanyaan, termasuk yang datang dan minta usulan nama. Datang bawa bayi, lalu disodorkan kepada Nabi SAW, berharap mendapatkan usulan nama dari beliau, termasuk juga berharap mendapatkan doa. Ada juga yang modelnya ditahnik, ya. Seperti waktu itu pernah kita sampaikan, ditahnik itu dengan biasanya menggunakan jari yang paling kecil, kemudian bisa memanfaatkan kurma. Ya. Kurmanya terlebih dahulu dilembutkan, bisa dilembutkan dengan tangan seperti ini sampai lembut. Ada sebagian yang menggunakan cara dilembutkannya dimasukkan ke mulut sampai lembut, karena ini paling memungkinkan untuk betul-betul memastikan lembut, karena ketemu air juga.
Setelah itu diambil sedikit aja, dimasukkan ke mulutnya bayi dan disentuhkan ke langit-langit. Dan sambil digeser langit-langit bagian kanan, tengah, kiri, juga sebaliknya. Dan diberikan kesempatan anak juga untuk menikmati itu. Biasanya ngemut gitu. Dibiarkan dulu beberapa saat. Ya. Nah, Nabi SAW juga mengerjakan hal-hal seperti itu. Ada yang datang minta usulan nama, termasuk ketika ada yang datang dan punya nama yang kurang baik, lalu beliau usulkan diganti dengan nama yang baik. Maka kita dapati salah satu bab khusus dalam sirah nabawiyah berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengoreksi nama-nama sahabat, sahabiat yang kurang baik. Karena nama itu bisa mengandung doa. Maka beliau usulkan diganti dengan nama yang lain. Ada nama sahabat ketika bertemu dengan Nabi SAW, kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, namanya artinya itu susah. Ya, susah, repot. Ya. Nah, lalu kemudian Nabi SAW usulkan diganti dengan Sahal. Akhirnya jadi bahasa Indonesia, Sahal. Ya, ya. Akhirnya artinya gampang. Meskipun sebagian masyarakat Jawa juga kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa. Jadi bukan Pak Sahal tapi Pak Gampang. Ya. Ya. Nah ini Pak Sahal kan kita kenal jadi nama. Itu adalah ceritanya asalnya nama sahabat yang namanya nggak baik. Mengandung makna yang tidak baik itu susah. Diusulkan jadi gampang. Berharap mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Nah, ini bentuk-bentuk interaksinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan kegiatan Nabi SAW pada musim-musim tertentu. Ini bahasan berikutnya, bahasan di bagian akhir, tapi agak panjang sedikit, berkaitan dengan musim. Jadi dalam sirah nabawiyah, kita belajar itu, juga kita mengenal Nabi SAW melakukan kegiatan, aktivitas pada waktu dan musim tertentu. Kalau di bulan Ramadan, sirah nabawiyah kita, pembahasannya tentang bulan Ramadan. Yang dikerjakan selain puasa, sholat malam, tarawih, kemudian baca Quran, infak, dan seterusnya, tapi juga perang Badar. Jihadnya juga di bulan Ramadan. Ini momentumnya karena kebetulan di bulan Ramadan. Dan tidak bisa dihindari. Kadang-kadang perang itu di waktu yang tidak bisa kita atur. Perang Uhud itu setahun kemudian. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin datang mau menyerang kota Madinah. Yang namanya diserang kan nggak bisa milih, mau nyerangnya bulan depan atau tahun depan nggak bisa milih, karena ini kondisinya perang. Dan yang menarik adalah bagaimana kita bisa menggabungkan di satu sisi ibadah yang sungguh-sungguh di bulan Ramadan, di sisi lain suasana perang. Ini kan susah. Sahabat untuk pertama kalinya mengerjakan puasa Ramadan di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, tetapi juga di bulan yang sama perang Badar. Ini beratnya luar biasa. Maka semua sepakat sahabat itu adalah generasi pilihan karena bisa mengerjakan itu semua dengan cara yang terbaik. Bayangkan kita ini, ya maaf, atau sebagian kita, lebih pasnya saya duluan. Di bulan Ramadan juga nggak terlalu bagus ibadahnya, terus nggak jihad, nggak berperang. Padahal kita lebih enak, kalau mau fokus ibadah, kita nggak disibukkan dengan perang. Kan lebih enak. Mau fokus misalnya sholat malam yang berkualitas, baca Quran yang banyak, zikir, berdoa, kesempatannya terbuka. Dan bisa berlama-lama, tapi jarang yang mengerjakan. Tidak banyak. Padahal tidak disibukkan dengan suasana perang. Nah, khusus bahasan perang ini, ada komentar yang sempat muncul, ya tentu komentar negatif ya, tentang peperangan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengusulkan pembahasan perang itu jangan diangkat, jangan dibahas, karena dianggap itu tidak menggambarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang rahmatan lil alamin.
Tentu ini tidak pada tempatnya. Karena apa? Karena justru dengan kita belajar sirah nabawiyah, belajar peperangan, kita jadi tahu bagaimana Rasul SAW yang rahmatan lil alamin itu pada saat di medan pertempuran pun beliau santunnya luar biasa. Pada tempatnya. Beliau mengingatkan para sahabat yang berperang tidak boleh membunuh orang tua, wanita, anak-anak, kemudian juga tidak boleh menghancurkan fasilitas umum. Makanya di banyak peperangan ketika kaum muslimin menguasai sebuah negeri, bangunannya utuh, tempatnya terjaga. Sebaliknya, ketika umat dan bangsa lain masuk ke negeri kaum muslimin, hancur-hancuran. Masih ingat peristiwa yang paling bersejarah lah, peristiwa penyerangan bangsa Mongol, pasukan Tatar ke Baghdad. Yang hancur bukan cuma gedung pemerintahan, yang hancur bukan cuma beberapa fasilitas umum, perpustakaan hancur, dan dengan sangat sengaja ya. Menghancurkannya bukan cuma menghancurkan rumah, bangunan, gedung, perpustakaan, buku-bukunya pun sengaja dibuang ke sungai. Itu sengaja sekali. Karena apa? Jarak antara gedung dengan sungainya ada jarak yang cukup jauh. Artinya harus ngangkuti. Ini kan niat sekali tuh. Niat untuk menghancurkan. Sehingga bukunya diangkuti, kemudian apa? Dilemparkan ke sungai. Tujuannya apa? Supaya memusnahkan peradaban Islam. Memusnahkan ilmunya. Sampai-sampai saking banyaknya buku, jumlahnya, kalau dengan bahasa kita sekarang jutaan, begitu dilemparkan ke sungai, dan sungainya bukan yang cuma setengah meter, 1 meter. Kemudian lebarnya juga bukan 2-3 meter. Sungai yang begitu dalam, ya lumayan agak dalam, kemudian lebar, itu sampai akhirnya semuanya tertutup sama buku. Sudah nggak ada airnya, nggak kelihatan. Kuda itu berjalan di atas buku-buku itu. Kudanya berjalan di atas buku dan bukan di atas air. Di atas buku-buku itu, dan sungainya juga berubah warnanya menjadi hitam. Karena apa? Buku-buku itu ditulis dengan tinta berwarna hitam. Akhirnya tintanya mempengaruhi warna air sungainya. Nah, kita melihat di situ bagaimana dua hal yang berbeda. Justru kita perlu belajar peperangan dalam sirah nabawiyah supaya kita tahu bagaimana menerapkan adab-adab Islam dalam peperangan. Dan anehnya begini, anehnya di satu sisi menyarankan untuk tidak membahas peperangan dalam sirah nabawiyah, tapi tidak mempersoalkan kalau main game isinya peperangan. Ibu-ibu perhatikan anak-anak yang main game, putra-putrinya yang main game, kan kebanyakan gamenya perang kan? Kebanyakan game itu perang. Coba lihat game yang populer. Atau enggak, kalau nggak tahu ya alhamdulillah berarti bagus. Ya, kalau nggak tahu gamenya malah bagus itu. Maksudnya ada yang nggak kenal dengan dunia game. Cuma maksudnya kita juga perlu tahu yang dilihat oleh anak, dimainkan oleh anak apa. Dan banyak sekali game yang ada di dunia maya, di aplikasi apapun, itu banyak sekali gamenya isinya perang. Mau perang udara, pakai pesawat, pakai ini, atau perangnya yang lalu menggunakan senjata macam-macam, kemudian nanti kalau ketemu ini dapat bintang lagi, dapat tambahan senjata, dapat ini. Itu isinya apa? Perang. Dan nggak apa-apa ini. Ini aneh. Di sini nggak apa-apa, ini nggak boleh. Berarti kan ada sesuatu. Ya intinya kalau Islam nggak boleh, kalau yang ini boleh. Nah, kembali ke bahas ini. Jadi ini momentumnya. Kemudian di bulan ini bulan apa ini? Masih bulan Dzulqa'dah. Tapi sudah akhir-akhir ya. Artinya sudah sebentar lagi akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Kita di bulan ini bertemu dengan bulan yang dalam Islam kita kenal dengan dua. Pertama, bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan haram. Dinamakan dengan haram. Ashhurul Hurum. Bulan-bulan haram. Kalau diterjemahkan apa ya haram ini? Kalau selama ini, kalau kita mengenal ada tanah haram, diterjemahkan dengan tanah suci. Berarti kalau bulan haram, bulan suci. Kalau terjemahannya itu.
Intinya nama aslinya haram. Dinamakan dalam Quran Ashhurul Hurum. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Di surat At-Taubah Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah SWT itu ada 12. Fi kitabillah, dalam kitabullah, yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan tersebut, arba'atun hurum. Ada 4 yang termasuk bulan-bulan haram. Nah kebetulan bulan haram itu mulainya bulan ini. Bulan Dzulqa'dah ini. Sekarang ini. Jadi 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian bulan keempatnya bulan Rajab. Jadi 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan 11, 12, dan 1. Kemudian bulan Rajab, bulan ke-7. Ini 4 bulan haram. Jadi kita ini sekarang sedang berada di salah satu bulan haram dan baru mulai. Baru di bulan pertamanya. Masih ada 2 bulan ke depan yang berturut-turut. Karena bulan Dzulhijjah, lalu bulan berikutnya Muharram, kita akan bertemu dengan kelanjutan dari bulan haram ini. Ini yang pertama. Jadi bulan ini bulan haram. Kita lihat dalam sirah Nabawiyah, bagaimana Nabi SAW memperlakukan bulan ini. Bulan ini menjadi salah satu bulan haram, dan Allah firmankan di surat At-Taubah tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim. Ya, jangan kalian berbuat zalim pada 4 bulan tersebut. Maksudnya apa? Dosanya berbuat zalim di 4 bulan ini lebih besar daripada dosa berbuat zalim di 8 bulan yang lain. Jadi kalau hari ini ada di antara umat Islam ini ada yang ngerasanya hari ini bulan haram, bulan Dzulqa'dah. Dengan ngerasani bulan lalu, bulan Syawal, maka dosanya lebih besar hari ini. Meskipun kalau perlu durasi ngerasaninya sama. Pernah ngitung Bu, kalau ngerasani berapa lama deh? Misalnya ngerasani biasanya berapa menit sih? Nggak tahu, nggak pernah ngerasani, alhamdulillah. Ya, misalnya ngerasani 1 menit, bulan lalu juga 1 menit, sama-sama 1 menit, tapi dosanya lebih besar hari ini, karena berada di bulan haram. Nah, ini yang menjadi fokus perhatian kita. Sehingga dalam sirah Nabawiyah, kita dapati bukan hanya Rasul SAW, tapi juga para sahabat sangat berhati-hati di bulan seperti ini. Ternyata diteruskan oleh siapa? Oleh para tabi'in dan ulama-ulama Islam. Sampai ada seorang ulama Islam ketika ditanya, dan pas kebetulan berada di bulan haram. Riwayat yang lain mengatakan beliau berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena ini hari yang mulia. Beliau ditanya tentang sebuah hadis. Lalu diminta penjelasan tentang status rawinya ini. Sebab kalau bicarakan rawi hadis, itu kan ada unsur ngerasani meskipun dibolehkan. Misalnya begini, saya menyebutkan hadis. Lalu saya mengatakan, atau yang sudah pernah kita ceritakan, tentang usia Khadijah ketika menikah. Usia Khadijah ketika menikah, riwayatnya Al-Waqidi itu 40 tahun. Dan riwayatnya tidak bisa dijadikan rujukan. Karena Al-Waqidi itu seorang rawi yang tidak bisa diterima riwayatnya. Ini kan menjelekkan orang tersebut. Beliau itu kalau meriwayatkan, riwayatnya tidak bisa diterima. Bahkan banyak ulama sepakat kalau beliau meriwayatkan, sudah langsung ditolak riwayatnya. Ini kan ngerasa nih. Beliau ketika ditanya itu, beliau mengatakan, nanti aja. Nanti saya jawab setelah selesai kita melewati hari-hari ini. Insya Allah kita jawab setelah keluar dari hari-hari yang mulia ini. Itu artinya saking pekanya mereka. Mereka tahu berada di bulan apa ini. Maka mereka akan sangat hati-hati. Agar jangan sampai berdosa di hari-hari yang mulia seperti ini. Hari yang kalau orang berdosa, dosanya menjadi lebih besar. Padahal
membicarakan rawi hadis itu semua ulama sepakat boleh. Itu bukan termasuk ngerasa nih. Sebab apa? Ini termasuk yang dibolehkan karena apa? Keperluan, diperlukan. Sama seperti ini pengecualian yang lain selain di sini, seperti kalau kita datang melapor ke aparat keamanan. Misalnya ada kejadian misalnya ada penganiayaan. Lalu kita menyebutkan, menceritakan pelakunya. Kan ngerasa nih itu. Boleh nggak itu? Boleh. Sampai kita nyebut namanya. Namanya, kemudian kalau kita tahu rumahnya, kita tunjukkan rumahnya. Kemudian kita ceritakan, kalau perlu kita ceritakan bentuk fisiknya, itu boleh diceritakan. Karena apa? Ini adalah bentuk kita melaporkan kepada pihak berwenang. Yang pihak berwenang perlu laporannya lengkap. Kan nggak bisa ceritanya, ada seseorang ya, yang mengintimidasi saya. Siapa itu? Wah ini nanti ngerasa nih Pak, saya nggak bisa cerita. Nah, mau diproses nggak? Apa keamanan perlu data detail? Harus menyebut nama, harus menyebut ini dan itu. Akhirnya apa? Kita menyebutkan kejelekan orang. Dan ini dibolehkan. Ini termasuk yang dibolehkan karena apa? Karena untuk melaporkan pada pihak keamanan, karena dibutuhkan. Yang nggak boleh adalah kalau kita ngerasa nih cerita sama orang, tapi nggak ngapa-ngapain ya, cuma cerita aja. Tahu nggak Bu? Bu itu, ya kemarin tuh, terus ceritakan tentang kejadian kemarin, pas waktu menghadiri acara resepsi pernikahan. Itu datang, terus kemudian diceritakan pokoknya dari mulai ujung kerudungnya sampai kemudian sepatunya, semuanya diceritakan. Warnanya yang kurang serasi, ukuran yang kurang pas, wah pokoknya dicacati semua. Ini bukan lapor pada pihak keamanan gitu. Ini termasuk ghibah yang haram. Nah, kembali ke bahasan tadi, ulama saking pekanya sampai yang kira-kira ini tidak boleh atau dikhawatirkan bisa mengundang dosa, beliau minta ditunda sampai keluar dulu dari hari-hari ini. Mau ditunda dulu. Tujuannya apa? Supaya memastikan kita sudah keluar dari bulan haram. Keluar dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu saking pekanya. Kepekaan itu untuk menunjukkan bagaimana mereka tahu persis berada di waktu apa. Nah sekarang kita ini berada di hari-hari yang harus kita betul-betul bangun kesadaran. Kalau kita berbuat dolim hari ini, dosanya lebih besar daripada berbuat dolim di selain 4 bulan ini. Apapun bentuk kezalimannya, semua kezaliman, semua kemaksiatan menjadi lebih besar. Mau tadi ngerasani, mencaci maki, mengejek, menghina, memukul, mengambil harta orang lain dan seterusnya semuanya, ini nanti urusannya dosanya menjadi lebih besar. Ini di bulan Dzulqa'dah. Maka di bulan Dzulqa'dah ini kalau kemudian kita kaitkan dengan ibadah apa yang khusus kita kerjakan? Jawabannya tidak ada. Ibadah dalam bentuk yang kita kerjakan. Tetapi kita ketahui ibadah atau ketakwaan itu kan biasanya sering diartikan menjalankan perintah, terus apa? Menjauhi larangan. Nah, inilah yang jadi kesempatannya. Kita ini sekarang menjauhi larangan. Maka fokusnya, ini berangkat dari sirah nabawiyah tadi, fokusnya adalah ketika kita berada di hari-hari ini, kita perhatikan apa sih yang dilarang. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah yang nggak boleh ini hindari. Dan sebagian yang tidak boleh itu sudah kita ketahui. Kita semua sudah tahu yang namanya ngerasani nggak boleh. Mencaci maki, mengejek, menghina, mengambil harta orang lain, mau dengan cara mencuri, korupsi, dan apa-apa. Itu semuanya umumnya kita ketahui. Nah, paling tidak kita mulai dari yang sudah kita ketahui. Kita pastikan kita tidak mengerjakan itu. Kalau ada di antara kita yang memang karakternya masih sulit meninggalkan itu, paling tidak bekerja keras mengurangi. Misalnya gini, ada orang tuh yang kalau lihat sesuatu, matanya tuh seperti lalat. Nggak bisa lihat yang baik. Lalat itu nggak bisa hinggap di tempat yang bersih. Lalat itu selalu hinggap di tempat yang kotor. Jadi matanya itu seperti lalat hinggap di tempat kotor. Artinya
Kalau lihat orang lain itu yang pertama dilihat kejelekannya, keburukannya. Jadi matanya jelinya luar biasa melihat keburukan. Dan ada yang saking jelinya dan terlatihnya, itu lihat sebentar langsung ketahuan. Kira-kira apa kejelekannya? Oh, ada 7. Cepat sekali. Ya karena saking jelinya matanya melihat begitu. Tapi sebaliknya disuruh menyebutkan kebaikan, susahnya luar biasa. Nah, kalau tipenya seperti itu berarti kita kerja keras gimana caranya mengubah karakter ini. Dan ini bagian dari kita belajar dari sirah nabawiyah. Maka sahabat itu sebagian kan di zaman jahiliyah jahatnya luar biasa. Umar bin Khattab ketika jahiliyah jahatnya luar biasa. Semua orang sepakat loh. Semua sahabat itu sepakat Umar bin Khattab itu jahatnya luar biasa ketika jahiliyah. Tapi coba lihat, begitu masuk Islam berubah luar biasa. Nah, kalau Umar bin Khattab bisa, kita ini umumnya latar belakangnya, dasarnya tidak sejahat Umar bin Khattab ketika jahiliyah. Artinya lebih bisa. Tapi coba lihat kerja kerasnya Umar, begitu masuk Islam perubahannya cepatnya luar biasa. Dan kesungguhannya untuk tunduk pada syariat, sami'na wa ata'nanya kuatnya luar biasa. Apapun yang Allah perintahkan, siap. Sami'na wa ata'na. Dan Umar bin Khattab berubah menjadi manusia yang begitu masuk Islam dan di penghujung usianya, kata Imam Ibnu Jauzi, beliau itu sampai punya garis di kedua matanya, turun sampai ke pipinya, karena apa? Saking seringnya nangis. Air itu kalau mengalir dan dibiarkan mengalir terus, lama-kelamaan akan bikin jalur. Coba kalau ibu siramkan air di tanah, tapi siramkannya dengan pola yang sama terus, atau pakai keran, kemudian pakai selang. Nanti biarkan akan membentuk jalurnya sendiri. Nah, air mata kita juga begitu. Kalau kita sering nangis, akan terlihat nanti ada air mata yang nanti biarkan membentuk jalurnya, nggak usah diatur biar belok sini nggak usah. Biar yang penting nangisnya dia. Kalau jalurnya biar membentuk sendiri. Kalau misalnya nggak mau ya pakai tisu lah, kemudian langsung diseka air matanya. Tapi Umar bin Khattab menjadi orang yang sangat mudah menangis. Nah, di bulan Dzul Qa'dah ini kita melakukan itu. Yang terakhir sekali di bulan Dzulhijjah. Jadi di bulan Dzul Qa'dah tadi, sampai akhir bulan Dzul Qa'dah kita kerjanya meninggalkan hal-hal yang dilarang sebisa mungkin, apa saja. Nah, begitu masuk bulan berikutnya yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, kita punya ibadah yang sangat mulia yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka sejak sekarang ibu-ibu sudah harus mulai berhitung, berhitung tanggal 1 Dzulhijjahnya itu kapan. Maka berhitung mundur. Ini kurang berapa hari lagi, begitu sampai jadi tinggal 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari. Nah, kita mulai siap-siap. Kenapa? Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin", tidak ada hari yang al-amalu sholihu fiha, amal soleh di dalamnya, ahabbu, lebih dicintai, afdalu, lebih utama, a'zamu, lebih agung, daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi maksudnya gini, kalau kita punya kesempatan melakukan amalan yang kita kerjakan sekarang dengan amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tentu kita prioritaskan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Meskipun di tempat yang lain juga tetap dikerjakan. Sehingga dia menjadi amalan yang lebih dicintai oleh Allah, lebih utama dan lebih agung. Pahalanya besarnya luar biasa. Nah, saking besarnya, sahabat langsung bertanya begini, "Ya Rasulullah, kalau jihad fisabilillah gimana?" Artinya jihad dengan amal di 10 hari pertama. Jawabannya apa? Jihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkan amal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan jihad. Kecuali, katanya kata beliau, illa rojulun, kecuali orang yang kharaja binafsihi wa malihi, keluar berjihad dengan jiwanya dan hartanya, walam yarji min dzalika bi syai'in, tidak pulang dengan membawa sesuatu apapun. Bisa maknanya adalah apa? Begitu pulang betul-betul
hartanya habis ludes, kemudian yang tersisa cuma tinggal tubuh dan pakaian yang melekat, atau bisa juga tinggal namanya. Nah, itu yang bisa mengalahkan amal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, enaknya kita ini disediakan amal dan sebagian besar amalnya tidak ditentukan bentuknya, jenisnya, jumlahnya, caranya. Yang ditentukan cuma sedikit. Dari 10 hari itu, yang ditentukan cuma sedikit. Di antaranya apa? Yang pertama, memperbanyak takbir. Biasanya kalau di kita tuh yang begini ada tambahan an, jadi takbiran. Kemudian yang kedua, puasa Arafah. Jemaah haji wukuf di Arafah disarankan untuk tidak puasa, kita yang tidak berangkat haji disarankan untuk puasa. Namanya puasa Arafah. Iya, puasa Arafah. Puasa Arafah ya nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Ini juga dianjurkan. Ini tidak wajib semua ya. Takbir tadi tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Kemudian puasa Arafah juga sangat dianjurkan. Dan ulama sepakat ini hukumnya sunnah, tapi sangat dianjurkan. Kemudian yang ketiga, tanggal 10-nya ada ibadah sholat Id yang kita kenal dengan Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, ibadah kurban setelah sholat Id. Nah, ini ibadah yang saya tadi sampaikan khusus disyariatkan bentuknya, kemudian jumlahnya, waktunya, caranya diatur. Selebihnya bebas. Jadi kalau sekarang kita disodorkan pertanyaan, mana yang lebih utama? Pengajian hari ini dengan pengajian di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Jawabannya pengajian di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau bisa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, usahakan sempatkan juga hadir di pengajian. Meskipun di hari-hari lain juga kita hadir. Tapi diusahakan karena apa? Pahalanya lebih besar. Kalau durasinya sama, pematerinya sama, temanya sama, tapi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pahalanya menjadi lebih besar. Nah, dengan cara seperti ini berarti kita perlu persiapannya kenapa? Karena kita ingin 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu betul-betul dioptimalkan. Apa yang bisa dikerjakan tadi? Bebas. Misalnya gini, saya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merencanakan selain takbiran tadi juga menghadiri kajian. Berarti kajiannya apa saja nih yang 10 hari pertama? Oh, di A, B, C dan seterusnya usahakan dihadiri. Yang kedua, saya menargetkan untuk baca Quran. Maka kita dapati ada orang yang menargetkan untuk mengkhatamkan Al-Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau di bulan Ramadan sudah biasa. Nah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mungkin belum banyak yang melakukan ini. Ini termasuk amal yang dianjurkan. Maksudnya amal yang dianjurkan dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terus apa lagi? Mau zikir, apalagi mau berinfak. Supaya pahalanya tersebar, gimana caranya? Saya punya dana, saya siapkan untuk 10 hari pertama misalnya sampai sekian rupiah. Kemudian saya bagi di 10 hari pertama itu setiap hari saya gunakan untuk berinfak. Jadi ada amalnya, kalau bisa sebanyak-banyaknya akan lebih baik. Maksudnya pilihan amalnya banyak. Kalau sholat 5 waktu sudah pasti, itu nggak usah dibahas. Sholat qobliyah, ba'diyah, kalau sudah biasa, alhamdulillah, berarti dipertahankan. Dan usahakan pastikan tidak kurang. 12 rakaatnya nggak kurang. Qobliyah, ba'diyahnya. Terus kemudian kalau pas masuk masjid bisa tahiyatul masjid. Kalau ada sholat sunat, apa saja yang bisa dikerjakan, kerjakan. Terus bisa baca Quran, sempatkan. Bisa zikir, kerjakan. Bisa apa saja. Saya bisa, ini pas sebelum dapat rezeki, menyalurkan ke tempat tertentu, salurkan. Semua yang bisa kita kerjakan, pokoknya usahakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kita sibuknya luar biasa. Sibuk dengan amal. Tapi enaknya sibuknya itu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Maka tidak ada yang bisa beralasan, saya tidak bisa beramal. Karena apa? Semua kita pasti bisa. Misalnya gini, oh saya nggak bisa beramal karena saya nggak punya uang. Loh,
Amalnya kan nggak harus pakai uang. Zikir bisa, baca Quran bisa, sholat bisa, semuanya nggak pakai uang. Itu bisa dikerjakan. Banyak amal yang bisa dikerjakan tanpa harus mengeluarkan biaya sekecil pun, sekecil apapun ya. Nah itu, misalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan contoh dari sirah nabawiyah para sahabat sangat banyak. Sebagai penutup, contohnya adalah ketika takbir. Begitu masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sahabat apa yang beliau lakukan? Mengikuti arahan dari Nabi SAW memperbanyak takbir dan menggemakan takbir di mana-mana. Ada sahabat yang sengaja khusus datang ke pasar, lalu takbiran di pasar, supaya orang-orang di pasar juga bertakbir. Intinya apa? Menghidupkan takbirnya. Ini dari sirah nabawiyah. Sehingga gema takbir itu kita rasakan di mana-mana. Ya, begitu lesson yang bisa kami sampaikan. Ini masih ada waktu sekitar 4 menit. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau saya serahkan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang bertanya ini, kalau di bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau mau puasa, puasanya seperti apa? Nah, puasanya tentunya ada beberapa pilihan. Kita ambil pilihan dari mulai yang paling sedikit, paling minimal, yaitu puasa Arafahnya saja, cuma 1 hari. Ini paling minimal. Jadi puasa tanggal 9-nya saja. Jadi dari 10 hari yang ada, karena tanggal 10 sudah pasti nggak boleh puasa, karena itu Idul Adha. Semua ulama sepakat, ini ijma'nya para ulama, tidak boleh puasa pada hari Id. Idul Fitri, Idul Adha, haram puasa. Apapun puasanya, mau puasa sunnah, puasa qadha, semuanya haram. Berarti ketika menyebut 10, pasti puasa itu di 9 hari. Tanggal 9 hari Arafah. Itu sangat dianjurkan. Nah, berikutnya apa? Selain tanggal 9-nya, bisa juga puasa yang lain. Ya. Yang lain apa? Selain tanggal 9, tambahi. Ya. Berapa? Ya, kalau mau tambahnya, misalnya mau nambah Senin Kemis, kalau kebetulan pas Senin, pas Kemis, di antara tanggal 1 sampai tanggal 8 ada Senin dan Kemis, silakan Senin Kemisnya. Kalau ada yang misalnya, saya kebetulan mau puasa Daud, ya silakan 1, 3, 5, 7, kemudian 9. Kalau mau semuanya 1 sampai 9 boleh nggak? Boleh. Jika termasuk yang dibolehkan, karena apa? Karena ini memanfaatkan momentum hari yang mulia, kemudian amalnya bebas. Apa saja boleh. Maka bisa memanfaatkan momentum ini. Nanti puasanya masuk kategori puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak yang dikerjakan pada 9 hari pertama. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Ini kalau mau full. Tapi sudah pasti 10 tidak ya, karena Idul Adha. Begitu. Ya, gini. Kalau kita melihat tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita itu ada 2 bentuk. Yang pertama ada yang bentuknya ucapan, dan yang kedua ada bentuknya perbuatan. Tuntunan dari Rasulullah SAW dua-duanya dijadikan rujukan dan tidak harus dua-duanya bergabung. Tidak harus dua-duanya bergabung, itu kaidahnya. Sebab nanti kalau kaidah ini dilanggar, muncul kerancuan. Contohnya gini, kalau ada orang mengatakan, kan Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan puasa tanggal 1 sampai 9. Itu melihat dari sisi perbuatan. Pertama, beliau pernah atau memberikan anjuran enggak mengerjakan pada hari-hari tersebut. Sama berlakunya dengan puasa Daud misalnya. Puasa Daud, Nabi SAW diriwayatkan puasa Daud enggak? Mengerjakan. Kalau yang cari riwayat beliau mengerjakan susah. Tapi kalau riwayat dalam bentuk beliau bersabda, jelas.
Nah, pertanyaannya apakah harus bergabung dua-duanya atau cukup salah satu di antaranya? Kerancuannya muncul dari situ, Bu. Itu kerancuannya muncul dari situ. Sebab kalau itu yang dijadikan acuan, akan ada banyak syariat yang kita tinggalkan. Sholat duha, dikerjakan nggak? Kalau dikerjakan rutin gimana? Boleh nggak? Boleh. Tapi Rasulullah SAW nggak mengerjakan. Ya kan jadi langsung mulai bingung lagi. Wah, nggak mengerjakan. Bukan begitu cara memahaminya. Rasulullah SAW menganjurkan nggak? Karena bisa salah satu dari dua. Kalau kebetulan dapat dua-duanya, alhamdulillah. Tapi kalau cuma dapatkan satu, tidak mendapatkan yang kedua, maka itu sudah cukup. Ketika beliau menyatakan bahwa puasa yang paling utama adalah puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Beliau bersabda, ada nggak prakteknya? Riwayat bahwa beliau mempraktekkan. Ketika tidak didapatkan, terus apa tidak dikerjakan? Oh, bukan begitu. Tetap ini dikerjakan. Karena tuntunan itu bisa wujudnya sabda, ucapan, dan bisa juga perbuatan. Kenapa beliau tidak mengerjakan? Nah, itu nanti penjelasannya di bab yang lain. Beliau kadang tidak mengerjakan ini karena khawatir memberatkan. Beliau tidak mengerjakan ini karena bahkan tarawih yang berjamaah. Ya kan? Nabi SAW pernah tarawih berjamaah tiap hari nggak? 1 bulan penuh pernah nggak? Tidak. Tapi semua kaum muslimin mengerjakannya. Semua madhab, ya semua madhab yang ada yang kita kenal madhabnya 4 itu mengerjakan semua. Apakah berarti semuanya keliru? Enggak. Nabi SAW sengaja tidak mengerjakannya karena khawatir nanti disyariatkan lalu memberatkan. Kalau bagi beliau enteng, nah beliau tiap hari kok. Yang susah kan kita malah. Beliau tuh saking sayangnya sama kita, beliau berusaha untuk supaya syariat itu cocok untuk umatnya. Berat itu. Dan kita bisa merasakan, coba ibu-ibu sekalian mengerjakan tiap malam, kan berat. Kecuali kalau tiap malamnya 1 rakaat gitu ya. Ya masih bisa gitu, kalau 1 rakaat gitu. Pas bangunnya cuma tinggal 5 menit dari subuh gitu, wudu terus langsung sholat, 1 rakaat masih dapat. Itu aja, coba kalau setiap hari. Umat Islam susah itu mengerjakannya. Berat sekali. Itu yang cuma 1 rakaat. Apalagi kalau yang panjang. Nah, intinya ketika Nabi SAW memberikan anjuran dan amalnya tidak ditentukan, berarti semua amal masuk dalamnya. Sebab nanti kalau dibegitukan, misalnya nanti puasa yang 9 hari, ada contohnya enggak? Kemudian nanti muncul pertanyaan berikutnya, ada enggak contoh Nabi SAW baca Quran tiap hari? Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kan kita susah itu nyarinya. Ada enggak? Nah, kita susah carinya. Loh enggak harus begitu. Nanti tanya lagi, tadi puasa, setelah itu baca Quran. Berikutnya, ada enggak tuntunan atau contoh dari Nabi SAW selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Infak tiap hari. Contoh ya, praktik maksudnya. Riwayat yang sampai pada kita, beliau tiap hari infak. Itu enggak perlu begitu. Cara memahaminya bukan begitu. Beliau sudah memberikan tuntunan dengan sabdanya. Silahkan, ini amalnya terbuka seluas-luasnya. Mau baca Quran, zikir, berdoa, infak, berbakti pada orang tua. Kalau pas batal wudunya memperbaharui wudu, kemudian ini dan itu, silahkan semuanya bisa dikerjakan. Tanpa kecuali. Dan Nabi SAW tidak membatasi amalnya. Maka boleh nggak selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah saya ambil cuti, saya tak berbakti pada orang tua? Ya boleh, jelas amal mulia itu. Lalu tanya, mana dasarnya? Nabi SAW pernah mengerjakan nggak itu? Pas 10 hari itu cuti, terus kemudian, karena saya hari-hari biasa ada kesibukan kerja, sehingga nggak bisa meluangkan waktu untuk orang tua, seperti kalau betul-betul cuti yang bisa membersamai, tidur bersama, karena beliau perlu perawatan. Nah ini tidak perlu membutuhkan dalil khusus, cukup sabda yang umum tadi. Nah begitu cara memahaminya. Nah, saya kenapa perlu sampaikan ini? Karena kadang-kadang kerancuan memahami tuntunan itu karena kesulitan memahami beberapa bahasan tadi. Dan saya bisa memaklumi, memang beberapa kadang-kadang memahami itu dengan cara yang tidak semuanya pernah belajar usul fikih maupun pernah belajar fikih sunnah. Fikih sunnah itu maksudnya begini, Bu. Ada hadis sampai pada kita, terus bagaimana cara memahaminya. Nah, cara memahami hadis itu ada kuliahnya.
kuliahnya tuh umumnya di kita di beberapa negara di zaman sekarang ini kuliahnya nggak ada yang di S1. Itu kuliah yang begitu di S2 dan S3. Jurusannya namanya fikih sunnah. Bukan nama buku ya. Ada buku judulnya fikih sunnah. Tapi kalau ini fikih sunnah ini memang kuliahnya membahas itu. Bagaimana cara memahami hadis-hadis atau teks seperti itu. Jadi begitu. Oke. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kembalikan.